Di tengah hiruk-pikuk jalanan, seorang anak yatim piatu penjual gorengan tak pernah menyangka bahwa langkah kecilnya untuk sekolah akan mengubah hidupnya selamanya. Dimas, yang hanya dikenal sebagai bocah penjual gorengan, tak tahu bahwa kebaikan seorang guru yang menyekolahkannya akan mengantarnya ke puncak yang bahkan orang-orang besar pun hanya bisa impikan. Apa yang dimulai dari harapan kecil untuk masa depan, berakhir dengan takdir besar yang tak terduga, membawanya ke posisi kepala sekolah, menggantikan pemimpin lama yang terjerat korupsi. Namun, takdir itu juga menguji keberanian Dimas untuk menghadapi masa lalu keluarga yang terpecah. Akankah dia mampu menuntun sekolah yang penuh tantangan ini, atau akankah bayang-bayang masa lalu menghalangi jalannya? Pagi itu, udara masih dingin meski matahari sudah menggantung malu-malu di atas langit. Aku melangkah pelan ke sekolah, membawa tas jinjing kumal yang isinya buku absen, beberapa lembar soal latihan, dan 2 bungkus nasi kucing yang kubeli dari warung Bu Minah dekat kontrakan. Bukan buat sarapan, tapi buat nanti. Barangkali ada murid yang datang tanpa makan pagi lagi. Sudah biasa. Anak-anak di sini macam-macam latar belakangnya, dan sebagai guru honorer, aku sudah terbiasa berurusan dengan cerita-cerita yang kadang bikin dada sesak. Tapi pagi itu, mataku terpaku pada sosok kecil di bawah pohon mangga. Tak jauh dari gerbang sekolah, dia duduk bersila di atas tikar lusuh, di sampingnya tampak kaleng bekas biskuit yang dijadikan wadah gorengan. Jemarinya sibuk membungkus pisang goreng dengan kertas bekas koran, tapi wajahnya kosong. Matanya sayu dan sesekali melirik orang lewat, berharap mungkin ada yang mampir beli. Tapi tak banyak yang peduli. Anak seusia itu mestinya masih duduk di bangku sekolah, bukan jualan di pinggir jalan. Aku tak tahan. Langkahku terarah sendiri mendekatinya. "Dek, jualan apa pagi-pagi begini?" Tanyaku pelan. Anak itu menoleh. Bajunya kebesaran, lusuh dan tampak seperti warisan turun-temurun. Sepatunya, kalau itu bisa disebut sepatu, hanya tinggal separuh sol, 1 bolong, 1 lagi sobek. "Pisang sama tahu isi, Pak." Jawabnya pelan, suaranya agak serak. 500-an. Aku tersenyum, duduk jongkok di hadapannya. "Pak, beli semuanya ya?" Dia melongo. "Semua, Pak." Aku mengangguk. "Buat sarapan teman-teman Bapak di sekolah. Tapi Bapak boleh tahu nama adik siapa?" "Dimas, Pak," jawabnya. Ragu. "Saya jualan buat bantu nenek." "Nenek kamu di mana?" "Di rumah." "Sakit. Saya tinggal sama nenek aja." Aku mengangguk, dan sambil mengeluarkan lembaran 10 ribuan dari dompet tipisku, yang isinya tinggal 3 lembar, aku bungkus semua gorengan itu dengan kantong kresek seadanya. "Terima kasih ya, Pak," katanya sambil tersenyum tipis. Senyum yang ganjil, hangat, tapi menyedihkan. Sambil membawa gorengan itu, aku masuk ke halaman sekolah. Anak-anak sudah mulai berdatangan. Sebagian lari-lari sambil menyapa, sebagian hanya mengangguk. Hari Senin, upacara, artinya suasana lebih kaku dari biasanya. Aku langsung menuju ruang guru, menyimpan barang, dan membagi gorengan ke guru-guru yang ada. "Dari mana ini, Pak Gani?" tanya Bu Tuti, guru bahasa Indonesia. "Beli di luar, ada anak jualan," jawabku sambil tersenyum. "Pagi-pagi makan gorengan, kolesterol loh." Celetuk Pak Harto sambil tetap mengambil 1 tahu isi. Aku hanya tertawa kecil. Di dalam hati, aku masih memikirkan Dimas. Anak sekecil itu, kenapa bisa tidak sekolah? Apa tidak ada keluarga lain? Hari-hari setelahnya, aku mulai melihat Dimas lebih sering. Kadang pagi-pagi sekali, kadang sore. Selalu duduk di tempat yang sama, jualan dengan ekspresi yang sama. Aku tak pernah gagal menyapanya. Kadang beli gorengan, kadang hanya mengobrol sebentar. Satu sore, saat aku pulang agak telat, hujan turun deras. Aku mendapati Dimas menggigil, dagangannya basah kuyup, dan plastik pelindungnya sobek. "Dimas!" seruku, langsung menarik tas kresek gorengannya dan memayunginya. Dia menatapku lemas. "Uangnya kehanyut, Pak. Tadi ada yang ambil juga. Saya nggak sempat kejar." Tubuh kecil itu menggigil makin hebat.
Aku tak berpikir panjang, langsung menggandengnya dan membawanya ke warung. Ku belikan teh hangat dan nasi uduk. "Kenapa kamu nggak sekolah, Dimas?" tanyaku. Kali ini lebih serius. Dia menunduk. "Nggak ada biaya, Pak." Nenek bilang. "Sekolah mahal." Aku terdiam. Dalam hati, sesuatu mendesak. Aku tahu gajiku pas-pasan. Guru honorer hanya digaji per jam mengajar. Tapi, entah kenapa, anak ini menyentuh hatiku lebih dari sekadar kasihan biasa. Dia mengingatkanku pada diriku sendiri. Dulu, saat kecil, saat hanya punya 2 pasang seragam, 1 sepatu bolong, dan harus berjalan 2 kilometer ke sekolah. Malamnya, aku membuka lemari kecil tempat aku menyimpan buku-buku lama. Kulempar pandang ke beberapa lembar ijazah, lalu mataku jatuh pada buku agenda sekolah. Di sana, aku melihat form pendaftaran siswa baru. Aku tersenyum kecil. "Dimas harus sekolah," gumamku. Esok paginya, aku sudah menunggu Dimas di tempat biasa. Saat dia datang dengan bungkusan gorengan yang tak lagi penuh, aku menyambutnya dengan nasi kucing dan kabar yang mengagetkannya. "Bapak sudah daftarin kamu ke sekolah." Matanya membelalak. "Apa? Pak, mulai besok, kamu jadi murid SD Harapan Bangsa, sama kayak anak-anak lainnya. Tapi, saya nggak punya uang, Pak. Nggak punya seragam, nggak punya buku. Bapak yang urus." Dimas diam lama, lalu pelan-pelan air matanya mengalir. "Kenapa Bapak baik banget sama saya?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Karena dulu, waktu Bapak seumur kamu, ada 1 orang yang bantu Bapak tanpa pamrih. Sekarang giliran Bapak balas kebaikan itu lewat kamu." Hari itu aku mengantar Dimas pulang. Rumahnya di pinggiran kampung, rumah kayu tua yang sudah miring ke satu sisi. Di dalamnya nenek Dimas sedang berbaring, batuk-batuk kecil. "Ini guru, Nek," kata Dimas pelan. "Yang bantu saya sekolah." Nenek itu menatapku, lalu senyum dengan mata yang berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Di jalan pulang, aku memandang langit. Awan menggantung, tapi tak lagi menakutkan. Langkahku ringan. Di tangan kanan, aku masih menggenggam form pendaftaran dan selembar kwitansi tanda lunas seragam sekolah. Langkah kecil, pikirku. Tapi mungkin akan membawa takdir yang besar. Hari itu, matahari belum muncul sempurna saat aku sampai di sekolah. Tanganku memegang 2 bungkus nasi padang yang kubeli dari warung Buminah. 1 untuk Dimas, 1 lagi untuk siapapun yang mungkin butuh sarapan darurat. Tapi pagi ini berbeda. Ada semacam semangat baru di dadaku. Hari ini, Dimas akan resmi menjadi murid SD Harapan Bangsa. Aku sudah mengurus semua administrasi seadanya semalam. Formulir pendaftaran kuisi pakai tulis tangan, ijazah SD terakhir, tentu saja tidak ada, jadi kupakai surat pernyataan yang kutulis sendiri dan kutandatangani sebagai wali sementara. Aku tahu ini tidak sesuai prosedur, tapi aku juga tahu kalau harus menunggu sesuai birokrasi, Dimas bisa-bisa keburu kehilangan semangatnya. "Masuk ke kelas 4 ya," gumamku semalam sambil mencocokkan umurnya. Dia 10 tahun, tapi jelas tertinggal 2 tahun. Tak apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jam 7 lebih 10 menit, Dimas muncul dari balik pagar sekolah. Seragamnya belum punya. Hari ini ia pakai kaos putih polos dan celana panjang seadanya, tapi wajahnya cerah. Ia memegang kantong plastik berisi buku tulis bekas yang kemarin kuberikan. Aku menyambutnya di gerbang dengan senyum. "Sudah siap jadi murid, Nak?" Dia mengangguk cepat. "Siap, Pak." Kupandu dia ke ruang guru dulu. Di sana suasana pagi seperti biasa, ramai tapi malas. Beberapa guru sedang sibuk ngopi dan membolak-balik buku agenda yang sama sekali tak berubah isinya dari tahun ke tahun. Pak Gani, sapa Bu Ningsih, kepala sekolah, dengan nada datar. "Itu siapa?" Aku menarik napas. Sudah kuduga akan begini. "Ini Dimas, Bu. Mulai hari ini dia saya daftarkan sebagai murid baru kelas 4B. Bu Ningsih mengernyit. "Dari mana?" "Data pendaftarannya masuk minggu lalu." "Saya urus langsung, Bu. Dia anak yatim, tinggal dengan neneknya yang sakit. Saya bantu biayai dulu. Sementara, saya tanggung jawab sebagai wali."
Semua mata tertuju padaku. Ada yang kagum, ada yang bingung, dan tentu saja ada yang mencibir. Pak Gani, aturan sekolah ini jelas. Pendaftaran murid baru sudah ditutup, apalagi kalau tidak lengkap dokumen. Kita ini sekolah yayasan, bukan panti asuhan, ujar Bu Ningsih dingin. Aku menatap matanya. Saya tahu, Bu, tapi pendidikan itu hak semua anak. Saya yakin sekolah ini bisa sedikit fleksibel untuk satu anak yang sungguh-sungguh ingin belajar. Bu, Ningsih diam. Pandangannya menelusuri Dimas dari atas sampai bawah. Lalu tanpa ekspresi ia berdiri. Saya akan bahas ini dengan pengurus yayasan. Tapi kalau terjadi apa-apa, tanggung jawab di Bapak sepenuhnya. Aku mengangguk mantap. Siap, Bu. Dimas kutitipkan di kelas 4B, kubisikkan ke Bu Erna, wali kelasnya, soal latar belakang singkat Dimas. Meski ragu, Bu Erna bersedia menerima, mungkin karena aku yang bicara langsung. Di jam istirahat, aku mencuri waktu ke kantin. Duduk di pojok, membuka bungkus nasi padang yang kupersiapkan. Tak lama, Dimas datang menghampiri sambil membawa satu buku tulis bekas, wajahnya berbinar. Pak, tadi saya bisa jawab soal matematika, serunya bangga. Hebat, kamu memang pintar. Cuma belum dapat kesempatan. Kami makan bareng di bangku panjang kantin yang penuh coretan. Aku memperhatikan caranya makan. Perlahan, penuh hormat, seperti takut menghabiskan terlalu cepat. Aku jadi teringat sesuatu. Dimas, kamu tahu nggak? Bapak dulu juga pernah nggak? Sekolah setahun, kataku sambil tersenyum kecil. Dimas melongo. Pak Gani, kok bisa? Aku mengangguk. Bapak dulu harus bantu ibu di ladang. Tapi ada satu guru, Bapak Rahmat namanya. Dia yang datang ke rumah tiap sore, ngasih buku, ngajarin. Diam. Sekarang giliran Bapak bantu orang lain. Dimas menunduk. Saya nggak akan nyia-nyiain, Pak. Aku menepuk bahunya. Itu yang Bapak harapkan. Tapi angin tak selalu sejuk di sekolah ini. Sorenya, saat hendak pulang aku dipanggil Bu Ningsih ke ruang kepala sekolah. Di sana sudah ada beberapa guru senior duduk seperti rapat mendadak. Pak Gani, ujar Bu Ningsih datar. Kami dapat laporan bahwa Bapak memasukkan murid tanpa prosedur. Bahkan ada yang bilang Bapak memalsukan dokumen pendaftaran. Aku menelan ludah. Saya tidak memalsukan. Saya isi data seadanya, Bu. Karena anak ini tidak punya dokumen lengkap. Pak Herman, guru paling senior yang juga kerabat dekat kepala. Sekolah ikut menyela. Ini bisa jadi masalah hukum, Pak Gani. Sekolah kita punya standar. Kalau semua anak jalanan masuk, nanti seperti apa citra kita di mata yayasan? Aku menahan diri. Anak ini bukan anak jalanan. Dia cuma belum beruntung. Tapi semangat belajarnya luar biasa. Bu Ningsih memandangku tajam. Kalau sampai ada masalah, Bapak tahu konsekuensinya. Aku mengangguk pelan. Saya tahu, Bu, dan saya siap. Mereka akhirnya membubarkan pertemuan dengan wajah tak puas. Aku tahu mereka menganggapku sok pahlawan, tapi aku tak peduli. Aku sudah memilih jalan ini. Di luar ruang guru, saat aku mengambil sepeda bututku, Dimas menunggu. Pak, saya bikin salah ya? Tanyanya lirih. Aku tertegun. Kamu nggak salah, Nak. Kamu justru sedang benar. Tadi saya lihat ibu kepala sekolah marah ke Bapak. Karena saya? Aku menepuk bahunya. Dengar ya, dunia ini kadang nggak adil sama orang kecil. Tapi kalau kamu tetap kuat dan jujur, kamu akan sampai ke tempat yang pantas buatmu. Bapak, percaya itu. Dimas tersenyum, dan untuk pertama kalinya aku melihat sinar percaya diri di matanya. Langit sore itu berwarna oranye keemasan. Aku mengayuh sepeda dengan perasaan campur aduk, takut, marah, sekaligus haru. Tapi satu hal pasti, aku tak akan menyerah hanya karena prosedur. Kalau harus jadi musuh sistem demi satu anak kecil yang ingin belajar, maka biarlah aku jadi musuhnya. Hari pertama, Dimas mengenakan seragam sekolah yang baru, dan aku bisa melihat wajahnya berbinar-binar. Meskipun seragam itu tidak pas, sepertinya ada kebanggaan tersendiri saat dia mengenakannya. Sebuah seragam yang dulu hanya bisa ia impikan, kini menjadi kenyataan.
Dimas datang pagi-pagi sekali, bahkan sebelum bel tanda masuk berbunyi. Matanya memancarkan semangat yang tak biasa. "Pak Gani," sapa Dimas dengan riang saat aku memasuki ruang guru. Dia berdiri dengan tegak, seragam yang kebesaran, dan sepatu hitam yang masih baru, dan mengkilap meski bukan sepatu mahal. "Apa kabar muridku hari ini?" tanyaku sambil tersenyum. "Siap belajar, Pak?" jawabnya lantang. Seperti seorang prajurit yang siap menghadapi medan perang. Aku tersenyum lebar, merasakan kegembiraan yang menular. Tak ada yang lebih menyentuh hati seorang guru. Selain melihat muridnya yang semula tertinggal, kini siap meraih masa depan. Seragam itu mungkin bukan yang terbaik, tapi yang terpenting adalah semangat yang menyertainya. Hari pertama Dimas di kelas ternyata penuh dengan tantangan. Kelas 4B adalah kelas dengan anak-anak yang sudah terbiasa dengan rutinitas. Beberapa di antara mereka tak terlalu antusias dengan kehadiran murid baru, yang tampaknya berbeda dari mereka. Bahkan, beberapa dari mereka terlihat mengerutkan dahi saat Dimas masuk ke dalam ruangan dengan seragam yang kebesaran, sepatu yang terlalu besar, dan tatapan yang gugup. Bu Erna, wali kelas 4B, yang sejak awal sudah aku beri penjelasan tentang Dimas, mencoba mencairkan suasana dengan sedikit humor. "Anak baru Dimas, siapa yang mau kenalan?" tanyanya sambil tersenyum lembut. Beberapa anak menjawab dengan acuh, ada yang diam saja. Dimas berdiri di depan kelas, menundukkan kepalanya. "Nama saya Dimas, Pak. Bu, saya suka matematika," ucapnya dengan suara pelan. Aku duduk di sudut kelas, memandangi Dimas yang dengan canggung melangkah menuju bangkunya. Aku tahu, ini tidak akan mudah untuknya. Lingkungan baru, teman-teman yang baru, dan beban perasaan tentang kesenjangan yang begitu jelas antara dirinya dan teman-teman lainnya. Namun aku percaya, ini adalah langkah pertama menuju perubahan besar dalam hidupnya. Reaksi pertama dari anak-anak cukup beragam. Beberapa teman Dimas mendekatinya dengan rasa ingin tahu, ada yang memandang dengan tatapan sinis, dan ada yang langsung mengajak berbicara. Seperti biasa, di sekolah-sekolah, perbedaan menjadi bahan olok-olok. Saat jam istirahat, aku melihat Dimas duduk sendirian di bangku taman sekolah. Teman-temannya tampak mengobrol dan bermain bola, tanpa ada yang mendekat ke arah Dimas. Aku merasa, hati ini mulai berat. Tak ingin melihat dia tersisih seperti itu. Aku berjalan mendekat, membawa 2 nasi bungkus, 1 untukku, dan 1 lagi untuk Dimas. "Dimas, sini makan bareng sama Pak Gani," kataku sambil tersenyum. Dia menatapku, lalu pelan-pelan berjalan menghampiriku, meski wajahnya masih tampak sedikit cemas. Kami duduk berdua di bangku taman sekolah, menikmati makan siang dengan sederhana. Aku tahu, ini bukan cuma soal nasi bungkus, ini tentang rasa diterima, tentang membangun rasa percaya diri yang sempat hilang. "Pak," kata Dimas setelah beberapa menit terdiam, "kenapa anak-anak nggak mau deketin saya?" Aku menarik napas, menatapnya dengan penuh pengertian. "Dimas, kamu tahu nggak? Kadang-kadang orang lebih mudah melihat perbedaan daripada melihat kesamaan. Tapi jangan khawatir, waktu akan mengubah semuanya. Kamu cuma perlu sabar, tetap baik, dan pasti teman-teman kamu akan lihat sisi baikmu." Dimas mengangguk pelan, meskipun masih terlihat ragu. Aku bisa melihat betapa ia ingin sekali diterima, ingin sekali menjadi bagian dari dunia yang sekarang baru ia masuki. Sepulang sekolah, aku merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di hatiku. Aku memutuskan untuk mengunjungi rumah Dimas. Mengetuk pintu rumah kayu yang reyot. Aku bertemu dengan neneknya, seorang wanita tua yang kurus dan tampak sangat lelah. Namun ada senyum yang tulus ketika ia melihatku. "Terima kasih, Nak," ujar nenek Dimas, suaranya bergetar. "Dimas senang sekali bisa sekolah." Aku tersenyum. "Nenek, Dimas punya potensi yang luar biasa. Saya cuma membantu membuka jalannya. Tapi saya rasa, Dimas yang akan menentukan masa depannya." Nenek itu memandangku dengan mata penuh haru. "Sungguh, Nak." Nenek sudah lama tidak berharap banyak,
Tapi melihat Dimas semangat begini, nenek merasa ada harapan baru. Aku mengangguk, sedikit terharu. Aku tahu, perjuanganku bukan hanya untuk Dimas. Ini untuk neneknya juga, untuk masa depan mereka yang penuh ketidakpastian. Di sekolah, meskipun Dimas masih belum benar-benar diterima sepenuhnya, aku melihat perubahan kecil. Satu persatu, anak-anak mulai menghampirinya, meski hanya sekadar bertanya atau menawarkan bantuan di pelajaran. Mulai ada rasa empati, meskipun itu sangat kecil. Aku bisa merasakan harapan baru dalam dirinya. Hari demi hari, Dimas mulai beradaptasi. Perlahan, ia menunjukkan kemampuannya di pelajaran matematika. Ternyata, dia cukup pintar dalam hal ini. Guru-guru mulai memperhatikan perubahan kecil dalam dirinya, dan aku merasa bangga melihatnya sedikit demi sedikit menjadi lebih percaya diri. Namun, meskipun begitu, tak semua orang bisa menerima kehadiran Dimas dengan mudah. Beberapa guru masih memandang sinis, terutama Pak Herman. Tapi aku tidak peduli. Aku tahu, perubahan tidak bisa datang dalam sekejap, dan aku akan terus mendukung Dimas, sampai akhirnya dia bisa membuktikan dirinya. Satu malam, setelah pulang mengajar, aku duduk di meja kerjaku. Aku membuka buku agenda lama yang sudah tak terpakai. Di halaman pertama, ada catatan kecil yang kutulis saat pertama kali mengajar di sekolah ini, bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah tulisan yang penuh harapan, penuh idealisme. Aku menulis di bawah catatan itu dengan hati yang penuh keyakinan. Pendidikan adalah harapan terakhir yang kita punya, dan kita harus berjuang untuk mewujudkannya, meskipun harus menghadapi segala rintangan. Aku menutup buku itu, lalu menatap foto Dimas yang kutempel di papan pengumuman ruang guru. Dia tersenyum lebar, memegang buku tulis dan pensil baru yang aku beri. Wajahnya, yang dulu cemas dan penuh keraguan, kini mulai menunjukkan keberanian. Aku tahu, ini baru permulaan. Beberapa hari setelah Dimas resmi bergabung dengan kelas 4B, aku mulai merasakan ketegangan yang semakin nyata. Tidak hanya dari anak-anak yang masih ragu menerima kehadirannya, tetapi juga dari kalangan guru-guru senior. Mereka mulai memberi tanda-tanda ketidaksetujuan, terutama Pak Herman, yang merasa bahwa kehadiran Dimas bisa mengganggu citra sekolah. Hari itu, seperti biasa, aku mengawali hari dengan berjalan ke sekolah lebih awal. Udara pagi yang segar dan cemas. Setiap langkah terasa seperti membawa beban. Namun aku tahu, inilah yang harus aku lakukan. Jam istirahat tiba, dan aku duduk di meja ruang guru sambil menyiapkan bahan pelajaran untuk kelas selanjutnya. Tiba-tiba, Pak Herman mendekat, memegang secangkir kopi hitam, wajahnya datar. "Pak Gani," katanya. Suaranya terdengar serius. "Kita perlu bicara soal murid baru itu." "Dimas, kan?" Aku menatap Pak Herman dengan tenang. "Ada apa, Pak Herman?" "Dia nggak cocok di sini. Sekolah ini bukan tempat untuk anak jalanan yang tidak jelas latar belakangnya," kata Pak Herman. Nada suaranya semakin tinggi. "Kita harus mempertahankan kualitas pendidikan di sini, bukan menjadikan sekolah ini tempat penitipan anak. Kita harus menjaga citra baik sekolah ini." Aku menghela napas panjang. "Pak Herman, Dimas punya potensi, saya bisa lihat itu. Kita bisa bantu dia, bukan cuma memberi ilmu, tapi juga memberi kesempatan." "Peluang? Untuk siapa?" "Untuk dia." "Tidak. Kamu tahu kan, sekolah ini punya standar yang tinggi. Jangan sampai reputasi kita hancur karena satu murid yang tidak jelas asal-usulnya." Jawabnya dengan nada mencemuh. Aku terdiam. Aku tahu kalau aku tidak bisa membiarkan Pak Herman atau siapapun meremehkan Dimas begitu saja. Tapi di sisi lain, aku juga sadar bahwa suara mereka punya kekuatan. Apakah aku akan menyerah begitu saja? Dimas adalah anak yang pantas mendapat kesempatan. Kalau tidak di sini, di mana lagi? Aku berkata, menahan emosi. Pak Herman hanya tertawa sinis dan berlalu pergi. Kata-katanya menggantung di udara, menambah beban di pundakku. Selama beberapa hari ke depan, aku mulai melihat perubahan yang lebih jelas pada Dimas. Meskipun masih ragu di awal, ia mulai menunjukkan kemajuan dalam pelajaran. Dia cenderung pendiam di kelas,
Tetapi saat aku memberi soal matematika, dia bisa menyelesaikannya lebih cepat daripada yang aku kira. Hanya saja, kepercayaan dirinya masih rapuh. Teman-teman sekelas sering mengolok-oloknya, terutama pada saat pelajaran olahraga. Mereka memanggilnya anak tukang gorengan, yang membuat Dimas tampak semakin menarik diri. Suatu pagi, saat aku hendak memasuki ruang kelas, aku melihat Dimas berdiri di luar, menunduk dengan wajah lesu. Beberapa anak terlihat mengejeknya dari jauh. Salah satunya Rudy, anak yang cukup populer di kelas, mendekati Dimas dengan senyum mengejek. "Hei, Dimas, udah bawa gorengan buat kita belum? Ayo dong, kasihan kita lapar," kata Rudy sambil tertawa terkikik. Dimas menunduk, tampak tak tahu harus berkata apa. Aku melihat jelas bagaimana wajahnya memerah, tangannya gemetar. Anak itu benar-benar tidak tahu bagaimana harus melawan ejekan itu. Aku merasa hati ini dipenuhi kekesalan. Aku langsung mendekat, memotong cemoohan mereka. "Rudy, kalau kamu punya waktu untuk mengejek, kenapa tidak gunakan untuk membantu temanmu? Jangan biarkan Dimas sendirian." Rudy terkejut mendengar teguran itu, tapi dia hanya menjawab dengan cengiran dan melangkah pergi. "Ah, Bapak sok pahlawan aja." Aku menatap Dimas yang masih berdiri di tempat, matanya tampak seperti mencari-cari jawaban yang tak pernah datang. "Dimas, jangan dengarkan mereka. Kamu bukan anak tukang gorengan. Kamu anak yang pintar. Ingat itu." Dimas hanya mengangguk pelan, wajahnya pucat. Dia tidak berkata apa-apa. Aku tahu, saat itu kata-kata tidak cukup untuk menguatkan hati seorang anak yang sudah terlalu lama dikecewakan. Di ruang guru, aku kembali bertemu dengan Pak Herman. Kali ini dia tampak lebih serius. "Pak Gani, saya dengar tadi pagi ada masalah lagi dengan Dimas. Sepertinya anak itu terlalu sulit untuk diterima di sekolah ini," ujar Pak Herman dengan nada yang lebih tajam. "Pak Herman, ini bukan soal apakah dia diterima atau tidak. Ini soal memberi kesempatan. Setiap anak berhak untuk belajar dan berkembang," jawabku dengan penuh keyakinan. Pak Herman menyandarkan tubuhnya ke kursi dan memandangku dengan tatapan tajam. "Kita punya peraturan di sekolah ini, Pak Gani. Dan Dimas jelas tidak memenuhi standar yang kita tetapkan. Jangan sampai kita jadi bahan tertawaan masyarakat." Aku merasakan dadaku semakin sesak, tapi aku berusaha tetap tenang. "Pak Herman, setiap orang punya kesempatan kedua. Dimas mungkin belum sempurna, tapi kita harus beri dia peluang. Kalau kita tidak, siapa lagi?" Pak Herman mendengus. "Kamu boleh ngomong begitu, tapi ingat, jangan sampai ada masalah lebih besar. Sekolah ini punya reputasi. Jangan sampai kamu yang menghancurkannya." Setelah pertemuan itu, aku kembali berpikir panjang. Mungkin memang benar, aku sedang berjuang sendirian di sini. Beberapa guru dan staf sudah mulai terlihat menjauh, tak terlalu peduli dengan apa yang terjadi pada Dimas. Mereka seolah berpikir bahwa jika mereka tidak melihatnya, masalah ini akan hilang dengan sendirinya. Namun aku tak bisa. Aku tak bisa begitu saja membiarkan anak ini menyerah. Dimas mungkin bukan anak yang sempurna menurut standar mereka, tapi bagiku, dia adalah gambaran dari harapan yang layak diperjuangkan. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk mendekati teman-teman sekelasnya, satu persatu berbicara dengan mereka tentang pentingnya menghargai perbedaan dan kesempatan kedua. Hasilnya, mungkin tidak secepat yang aku harapkan, tapi perlahan-lahan, mereka mulai menunjukkan sedikit perubahan. Mereka mulai mengajak Dimas berbicara lebih banyak, meskipun itu hanya dalam pelajaran olahraga. Malam itu, aku kembali pulang dengan perasaan campur aduk. Di jalan, saat menunggui sepeda, aku berpapasan dengan seorang pria tua di pinggir jalan. Wajahnya familiar, namun aku tidak begitu ingat. Namun, pria itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Pak Gani, apa yang sedang Bapak lakukan sekarang akan mengubah banyak hal. Jangan biarkan orang lain menilai tanpa melihat hati anak itu," ujar pria itu dengan suara lembut dan penuh makna. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Namun, sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, pria itu sudah menghilang di antara keramaian, meninggalkan aku dengan pertanyaan yang belum terjawab.
Hari demi hari berlalu, dan aku bisa merasakan suasana sekolah semakin berubah, meskipun perubahan itu terasa begitu perlahan. Dimas, yang dulu tampak seperti anak yang tenggelam dalam kerumunan, mulai menunjukkan secercah keberanian. Aku tak bisa memungkiri, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kepercayaan dirinya mulai terbentuk, sedikit demi sedikit, meski terkadang masih ada rasa cemas yang menggelayuti. Suatu pagi, saat bel sekolah berbunyi, aku melihat Dimas sedang berdiri di depan kelas. Ada sesuatu yang berbeda dengan cara dia berdiri kali ini. Tidak seperti sebelumnya, yang selalu tampak canggung dan ragu. Kali ini ia berdiri dengan tegak, matanya penuh semangat. Aku mendekatinya dengan senyum. "Ada apa, Dimas? Kenapa terlihat begitu serius?" Dimas menoleh, wajahnya bersinar. "Pak Gani, saya ingin coba jawab soal matematika tadi. Saya sudah bisa, Pak." Jawabnya dengan penuh semangat. Hatiku langsung meleleh mendengar kata-katanya. Aku menyadari bahwa usaha yang aku lakukan bukan tanpa hasil. Walaupun terkadang tantangan datang bertubi-tubi, namun Dimas mulai menunjukkan bahwa dia layak mendapat tempat di sini. Di kelas, aku memberi soal matematika yang sedikit lebih sulit dari biasanya. Dimas, dengan hati-hati, mengerjakan soal tersebut. Perlahan, aku melihat tangan kecilnya menulis dengan percaya diri. Beberapa anak mulai memperhatikannya. Mereka mulai membuka mata, meskipun hanya sekadar penasaran. Ketika bel tanda selesai belajar berbunyi, Dimas kembali mendekat kepadaku dengan wajah penuh harapan. "Pak, saya sudah selesai jawab semua soal. Apakah saya bisa mendapat nilai yang bagus?" Aku memeriksa jawaban Dimas. Ternyata, hampir semua soal berhasil dia jawab dengan benar. Tersenyum, aku berkata, "Kamu luar biasa, Dimas. Semua jawaban benar." Dimas tersenyum lebar, matanya berbinar. "Saya nggak nyangka bisa seperti ini." "Pak," aku menepuk bahunya. "Kamu bisa, Dimas. Kamu selalu bisa." Namun bukan hanya Dimas yang mengalami perubahan. Perlahan, anak-anak lainnya mulai menunjukkan sikap yang lebih ramah. Mereka tidak lagi mengejek Dimas di pelajaran olahraga atau saat istirahat. Rudi, yang sebelumnya sering menjelek-jelekan Dimas, kini mulai sering berinteraksi dengannya, meskipun itu hanya saat pelajaran. Begitu juga dengan beberapa anak lain yang mulai melibatkan Dimas dalam kegiatan kelas. Tapi perubahan ini bukan berarti tidak ada tantangan lain. Malam itu, saat aku sedang merapikan buku-buku di ruang guru, Bu Ningsih, kepala sekolah, memanggilku. Suasana di ruangannya terasa sedikit tegang. "Pak Gani," katanya sambil membuka berkas-berkas di mejanya. "Saya tahu kamu berjuang untuk Dimas, tapi kita perlu bicara serius soal masa depan sekolah ini. Kami mulai mendengar beberapa keluhan dari orang tua murid tentang kebijakan kita menerima anak dari luar yang tidak sesuai dengan standar sekolah." Aku menarik napas panjang. Aku sudah tahu bahwa ini akan datang. Tidak mudah meyakinkan orang-orang yang memandang pendidikan hanya berdasarkan kualitas dan standar formal. "Bu Ningsih, saya paham kekhawatiran Bu. Tapi Dimas punya potensi besar. Pendidikan adalah hak setiap anak. Kalau kita menutup pintu untuk mereka yang berjuang keras, apa bedanya kita dengan mereka yang hanya peduli pada status?" Jawabku dengan penuh keyakinan. Bu Ningsih terdiam sejenak, menatapku dengan serius. "Saya tahu kamu peduli, Pak Gani. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ikut campur dengan kebijakan yayasan yang lebih besar." Aku mengangguk pelan. "Saya paham, Bu. Tapi saya percaya, Dimas akan menunjukkan bahwa dia layak berada di sini. Kita tidak bisa hanya melihat dari luar. Kita harus melihat dari dalam potensinya." Suasana sejenak hening. Bu Ningsih memandangku dengan tatapan yang sulit ditebak. "Baiklah, Pak Gani. Saya akan membahasnya dengan pihak yayasan. Tapi ingat, jika ada masalah lebih lanjut, kita harus siap." Aku merasa sedikit lega, meskipun kekhawatiran masih menggantung. Namun di dalam hati, aku tahu, langkah yang aku ambil tidak bisa mundur. Hari berikutnya, saat aku mengajar di kelas, Dimas berdiri dengan penuh percaya diri, menjawab soal matematika yang kuberikan dengan cara yang tenang. Sesekali, dia menoleh ke arah teman-temannya yang mulai memberikan perhatian lebih padanya. Bahkan Rudi, yang
Dulu sering menggoda, kali ini tampak memberikan anggukan ringan setiap kali Dimas menjawab dengan benar. Lalu, kejutan datang. Pada pelajaran olahraga yang diadakan di luar ruangan, saat semua anak berbaris, Dimas terlihat tidak seperti biasanya. Biasanya, dia selalu menghindar saat pertandingan bola atau lari, tetapi kali ini, Dimas justru melangkah maju. Matanya berbinar, penuh tekad. Aku menyaksikan dengan kagum saat Dimas berlari mengejar bola. Dia tidak tercecer, bahkan bisa menendang bola dengan tepat ke arah teman-temannya. Untuk pertama kalinya, dia bermain dengan percaya diri, tidak peduli dengan siapa yang melihatnya. Semua anak yang semula meremehkan, kini tampak terkejut. Dimas berhasil mencetak gol pertama dalam pertandingan itu. Ketika bola masuk ke gawang, aku melihat senyum lebar di wajahnya. Anak-anak lain pun terdiam sejenak, sebelum akhirnya mereka bersorak riang. "Bagus, Dimas," teriak Rudi, yang sebelumnya selalu mengejeknya. Aku tersenyum bangga. Ini bukan hanya soal olahraga atau matematika. Ini adalah kemenangan besar bagi Dimas, bagi dirinya sendiri, yang akhirnya bisa membuktikan bahwa dia mampu, tanpa perlu membuktikan diri kepada siapapun selain dirinya sendiri. Saat kembali ke ruang guru, aku merasa lebih ringan. Walaupun perjalanannya masih panjang dan tantangan pasti akan datang, hari ini Dimas membuktikan bahwa meskipun dia berasal dari tempat yang jauh, berbeda, dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan lebih penting lagi, dia belajar untuk percaya pada dirinya sendiri. Aku duduk di mejaku, membuka buku lama yang selalu kubawa. Di dalamnya, ada catatan tentang semua murid yang pernah aku ajar, semua impian yang pernah aku perjuangkan. Hari ini, aku menulis satu kalimat baru, yang datang dari hatiku yang paling dalam. Kadang-kadang, kita harus melihat ke dalam untuk menemukan potensi yang tak pernah kita duga, bahkan dalam kegelapan sekalipun. Hari-hari di sekolah semakin berwarna. Dimas, yang dulu selalu terpinggirkan, kini menjadi salah satu murid yang mulai banyak dibicarakan. Tidak hanya di kalangan siswa, tetapi juga di antara para guru. Apa yang terjadi padanya begitu mengejutkan. Dari seorang anak yang dulunya tampak tertinggal, kini dia menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Dan aku, sebagai gurunya, merasa bahwa kebaikan itu, meskipun perlahan, mulai mendapat perhatian. Di tengah semangat yang semakin membara di antara anak-anak, aku mulai menyadari bahwa beberapa guru, terutama Bu Ningsih, mulai melirik perubahan, ini dengan pandangan yang lebih serius. Meskipun masih ada keraguan, terutama dari mereka yang lebih konservatif, satu persatu mulai membuka mata mereka terhadap apa yang sedang terjadi. Hari itu, saat bel berbunyi dan kami sedang duduk bersama, di ruang guru, Bu Ningsih tiba-tiba memanggilku. "Pak Gani, bisa bicara sebentar?" Katanya dengan nada serius, namun tidak dingin. Aku mengangguk dan mengikuti langkahnya menuju ruang kerjanya yang terpisah. Di sana, aku melihat beberapa berkas yang sudah disusun rapi, dan wajah Bu Ningsih tampak lebih serius dari biasanya. "Pak Gani, saya sudah mendengar banyak cerita tentang Dimas. Tidak hanya dari guru-guru, tetapi juga dari orang tua siswa yang memperhatikan perubahan pada dirinya." Bu Ningsih memulai percakapan. "Dan jujur saja, saya cukup terkejut dengan bagaimana dia bisa berubah dalam waktu sesingkat ini." Aku tersenyum, merasa sedikit lega. "Saya percaya pada Dimas, Bu. Sejak awal saya melihat ada potensi dalam dirinya. Semua yang dia butuhkan hanyalah kesempatan untuk dibimbing." Bu Ningsih mengangguk pelan. "Saya tahu, tapi ada satu hal yang harus kita bicarakan. Yayasan mulai memperhatikan perkembangan ini, dan mereka ingin tahu lebih lanjut. Mereka ingin memastikan bahwa sekolah ini tidak kehilangan arah hanya karena mengikuti hati, tanpa mempertimbangkan semua faktor." Aku menatapnya, merasakan berat di pundak. "Bu Ningsih, saya mengerti kekhawatiran itu. Tapi, menurut saya, ini bukan hanya soal Dimas atau sekolah kita. Ini soal memberi kesempatan kepada setiap anak untuk berkembang, tidak peduli dari mana mereka berasal." Dia diam beberapa saat, memandangi layar komputer di mejanya. "Kamu benar, Pak Gani. Tapi kita juga harus berhati-hati. Saya sudah mengajukan permintaan kepada yayasan
untuk lebih banyak waktu melihat perkembangan Dimas. Tapi jika kita terus seperti ini, kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya akan siap, Bu. Saya percaya, jika kita terus memberikan kesempatan, semuanya akan berubah. Seminggu kemudian, saat kami mengadakan rapat rutin dengan para guru, diskusi mulai mengarah pada topik yang lebih berat. Para guru senior mulai berbicara tentang kebijakan penerimaan siswa, termasuk keberadaan Dimas. Beberapa di antaranya mulai bersuara keras, meragukan kemampuan sekolah untuk menerima murid dengan latar belakang yang begitu berbeda. Pak Gani, kita harus pertimbangkan ini secara matang. Dimas mungkin menunjukkan kemajuan, tapi kita juga harus menjaga kualitas pendidikan di sini. Apa yang terjadi jika ada lebih banyak anak seperti Dimas? Kata Pak Herman, yang selalu skeptis tentang kebijakan ini. Aku menatapnya, merasakan ketegangan mulai meningkat. Pak Herman, jika kita hanya fokus pada standar, kita akan kehilangan sesuatu yang lebih penting. Kesempatan bagi anak-anak yang sebenarnya bisa mengubah dunia. Satu suara Bu Ningsih, akhirnya menengahi. Saya pikir kita bisa memberikan Dimas kesempatan lebih lanjut. Tapi, mari kita tentukan batasan yang jelas. Jika dia menunjukkan perkembangan yang terus-menerus, kita akan mendukungnya sepenuhnya. Namun, meskipun ada beberapa suara yang mendukung, rapat itu tetap meninggalkan perasaan canggung. Aku tahu, ini belum selesai. Perjalanan Dimas dan aku sebagai gurunya masih panjang. Di sisi lain, Dimas terus menunjukkan perkembangan yang mengesankan. Ia tidak hanya unggul dalam pelajaran matematika, tetapi juga dalam bidang lain seperti bahasa Indonesia dan IPA. Bahkan, teman-temannya mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Rudy, yang dulu sering mengejeknya, kini bahkan meminta bantuan Dimas saat ada pelajaran sulit. Dimas, bantuin gua dong, soal nomor 5 tuh susah banget. Rudy berkata suatu hari setelah pelajaran matematika. Dimas, dengan senyum sederhana, mengangguk. Gampang kok, Rudy. Gue jelasin ya. Aku melihat mereka duduk bersama di sudut kelas, saling berbagi soal-soal, dan itu membuat hatiku hangat. Perlahan, dinding-dinding yang memisahkan Dimas dengan teman-temannya mulai runtuh. Puncak perubahan. Ini terjadi pada sebuah acara besar yang diadakan oleh sekolah untuk memperingati hari ulang tahun Yayasan Pendidikan kami. Acara tersebut melibatkan berbagai lomba, dan Dimas, yang sebelumnya selalu merasa kecil, kali ini tampil dengan percaya diri. Selama pertandingan olahraga antar kelas, Dimas menjadi salah satu pemain utama dalam pertandingan sepak bola antar kelas 4. Melihatnya berlari di lapangan dengan semangat yang luar biasa, aku tahu hari ini adalah titik balik. Semua anak di sekitarnya menyaksikan keberanian Dimas untuk tampil tanpa rasa takut. Bahkan anak-anak yang dulu sering mengejeknya, kini terdiam, menatapnya dengan kekaguman. Saat pertandingan berakhir dan Dimas mencetak gol kemenangan, sorak-sorai memenuhi lapangan. Para siswa yang dulu meremehkannya kini mengelilinginya, memberikan tepuk tangan dengan tulus. Aku bisa melihat dengan jelas betapa bangganya mereka pada Dimas. Mungkin ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu. Waktu ketika mereka akhirnya melihat Dimas bukan lagi sebagai anak yang terpinggirkan, tapi sebagai bagian dari mereka. Setelah acara selesai, Bu Ningsih mengajak aku berbicara di ruang kerjanya. Pak Gani, saya rasa kami harus mulai membuka mata dan hati kami. Dimas sudah menunjukkan bahwa dia lebih dari sekadar murid yang datang dari luar. Kami telah berdiskusi lebih lanjut dengan yayasan, dan kami sepakat untuk memberikan lebih banyak kesempatan baginya. Aku tersenyum lega. Terima kasih, Bu. Saya tahu kita bisa melakukannya. Bu Ningsih menatapku dengan penuh arti. Ini bukan hanya soal Dimas. Ini tentang kita, sebagai sekolah yang memberi kesempatan untuk setiap anak, tak peduli latar belakang mereka. Kamu benar, Pak Gani. Kita harus memberi mereka kesempatan. Aku merasa lega, tapi juga sadar bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Dimas, dengan segala perubahannya, bukan hanya membawa perubahan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh sekolah. Dia mengajarkan kami semua satu hal yang sangat penting, bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, berhak untuk diberi kesempatan yang sama.
Di tengah malam yang sunyi, saat aku duduk di meja kerja di rumah, aku teringat pada percakapan pertama dengan Dimas ketika dia masih ragu dengan dirinya sendiri. Aku tersenyum, menulis sebuah kalimat di catatan yang sudah lama kubawa sejak awal karir mengajar. Terkadang, cahaya itu hanya terlihat setelah melalui kegelapan yang panjang. Tapi ketika akhirnya muncul, dia akan menerangi jalan bagi banyak orang. Sejak acara ulang tahun yayasan, sekolah mulai terasa sedikit berbeda. Dimas, yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi sorotan. Teman-teman sekelasnya tidak lagi meremehkannya, bahkan beberapa dari mereka yang dulu sering mengejek, kini mulai mengagumi kemampuan dan ketekunannya. Aku merasa lega dan bangga melihat perubahan itu, namun di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang kekhawatiran yang perlahan menghinggapi pikiranku. Yayasan, meskipun mulai memberikan lebih banyak ruang untuk Dimas, tetap tidak bisa sepenuhnya mengabaikan latar belakangnya yang kontroversial. Dan meskipun Buningsih dan beberapa guru lainnya mulai mendukung, ada segelintir orang yang tetap mempertanyakan apakah keberadaan Dimas di sekolah ini benar-benar sejalan dengan visi dan misi yayasan. Aku merasa konflik ini belum selesai. Pagi, itu aku duduk di ruang guru, membuka berkas-berkas yang harus aku kerjakan. Namun pikiranku melayang. Tiba-tiba, pintu ruang guru terbuka dan Buningsih masuk dengan wajah yang tampak lebih serius dari biasanya. Pak Gani, kita perlu bicara. Saya baru saja menerima surat dari yayasan, katanya dengan nada yang lebih berat. Aku segera berdiri, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Surat dari yayasan, ada apa, Bu? Buningsih memandangku dengan cemas. Yayasan mulai mempertimbangkan untuk meninjau kembali keputusan mereka tentang Dimas. Ada kekhawatiran bahwa dengan menerima Dimas, kita mungkin merusak reputasi sekolah. Mereka juga menilai bahwa kita sudah melanggar beberapa kebijakan internal. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna semua informasi itu. Rasanya, semua yang kami perjuangkan, semua perjuangan yang aku lakukan untuk Dimas, terancam hancur hanya karena kekhawatiran yang tidak berdasar. Tapi Buningsih, Dimas sudah menunjukkan bahwa dia layak berada di sini. Dia tidak hanya berkembang, tapi juga memberi contoh yang baik bagi teman-temannya. Kataku, berusaha meyakinkan. Buningsih mengangguk pelan, tetapi tampak khawatir. Saya tahu, Pak. Tapi saya juga harus menghadapi kenyataan bahwa yayasan mungkin tidak bisa melihat hal yang sama. Mereka lebih memperhatikan citra daripada kebaikan yang terjadi di sini. Aku menghela napas dalam-dalam. Jika kita menyerah sekarang, kita akan mengirim pesan yang sangat buruk kepada semua anak-anak yang berjuang keras. Tidak hanya Dimas, tapi juga murid-murid lain yang berpotensi besar, yang mungkin tidak sempurna, tapi berhak diberi kesempatan. Buningsih terdiam, menatapku lama. Saya akan berbicara lagi dengan pihak yayasan, tapi kita harus siap menghadapi keputusan apapun yang mereka buat. Hari-hari setelah itu terasa semakin tegang. Di sekolah, meskipun Dimas terus menunjukkan perkembangan luar biasa, ada bisikan-bisikan yang mulai terdengar di antara para staf pengajar. Beberapa guru yang masih ragu dengan keputusan untuk mempertahankan Dimas, mulai memperlihatkan sikap yang lebih dingin. Bahkan, beberapa orang tua murid mulai menghubungi sekolah untuk menyampaikan keberatan mereka atas keputusan ini. Aku merasa beban itu semakin berat, namun Dimas, dengan segala keterbatasannya, tetap menunjukkan semangat yang tak tergoyahkan. Suatu sore, setelah pelajaran selesai, Dimas mendekatiku dengan wajah penuh tekad. Pak Gani, katanya dengan suara yang lebih dewasa dari usianya. Saya ingin berbicara. Saya tahu tuh banyak orang tidak suka saya ada di sini. Mereka bilang saya cuma anak jalanan yang nggak pantas sekolah di tempat ini. Tapi saya nggak mau menyerah. Saya ingin buktikan bahwa saya bisa. Aku menatapnya, merasa ada sesuatu yang dalam di balik kata-katanya. Dimas, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa pada mereka. Kamu hanya perlu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Dimas mengangguk, dan aku bisa melihat bagaimana dia mulai benar-benar percaya pada dirinya sendiri. Aku tahu, meskipun tantangan semakin besar,
Dimas tidak akan menyerah. 1 minggu setelah percakapan dengan Dimas, akhirnya keputusan dari yayasan datang. Surat itu tiba tepat ketika aku sedang berada di ruang guru, dan Bu Ningsi mengundang aku untuk berbicara di ruang kerjanya. "Pak Gani, yayasan sudah membuat keputusan," katanya dengan suara tegas. Mereka setuju untuk memberi Dimas kesempatan lebih lanjut di sekolah ini, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Aku mendengarkan dengan seksama. "Apa saja syarat itu, Bu?" Bu Ningsi menghela napas, sepertinya tidak ingin menyampaikan kabar ini. Yayasan ingin agar Dimas menjalani tes psikologi dan tes akademis yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa dia benar-benar memenuhi standar pendidikan kita. Mereka juga meminta agar Dimas mengikuti program bimbingan intensif di luar jam sekolah untuk mendukung perkembangan akademisnya. Aku terkejut mendengar syarat-syarat itu. Tetapi di sisi lain, aku merasa sedikit lega, karena Dimas masih diberi kesempatan. "Jadi, mereka tidak mengeluarkan Dimas?" tanyaku, mencoba memastikan. "Tidak, tapi mereka ingin memastikan bahwa dia benar-benar bisa beradaptasi dengan standar yang mereka tetapkan. Jika Dimas gagal memenuhi syarat ini, mereka akan mempertimbangkan untuk mengeluarkannya." Aku merasa sakit hati mendengar itu. Aku tahu, ini bukan hanya ujian bagi Dimas, tapi juga ujian bagi prinsip yang sudah aku perjuangkan. Namun, aku juga sadar bahwa ini adalah kesempatan terakhir yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Keesokan harinya, aku mengumpulkan Dimas di ruang guru. Aku menjelaskan apa yang terjadi, dan betapa pentingnya bagi dia untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar bisa memenuhi harapan yang ada. "Dimas," kataku dengan tegas, "ini bukan hanya soal ujian. Ini soal menunjukkan bahwa kamu bisa menghadapi tantangan dan tidak menyerah. Kami sudah memberi kamu kesempatan, dan sekarang kamu harus menunjukkan pada diri sendiri bahwa kamu layak berada di sini." Dimas mendengarkan dengan serius, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya tidak ragu. Dia mengangguk, wajahnya penuh tekad. "Saya nggak akan nyerah, Pak. Saya akan buktikan, saya bisa." Aku menepuk bahunya dengan penuh harapan. "Saya yakin kamu bisa, Dimas. Ini hanya langkah kecil untukmu, tapi ini bisa mengubah hidupmu." Seminggu berlalu, dan Dimas mengikuti tes psikologi serta ujian akademis dengan penuh dedikasi. Meskipun ada saat-saat sulit, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Aku menyaksikan bagaimana dia berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh perjuangan yang telah kami lakukan bersama. Akhirnya, saat hasil tes keluar, aku menerima kabar yang sangat menggembirakan. Dimas berhasil lulus dengan hasil yang memuaskan, meskipun beberapa aspek masih perlu ditingkatkan. Yayasan memutuskan untuk memberikan Dimas kesempatan lebih lama, dan mereka mulai melihat apa yang telah kami lihat, bahwa Dimas adalah anak yang pantas diberi peluang. Namun, ini baru permulaan. Dimas masih harus menghadapi banyak tantangan, dan aku tahu perjuangan ini belum selesai. Tetapi yang aku yakin, setelah segala yang kami lewati, kami sudah lebih dekat dengan kemenangan. Setelah hasil ujian Dimas diumumkan, ada perubahan signifikan di dalam diri Dimas. Seperti yang sudah kuperkirakan, ia tidak hanya lulus dengan baik, tetapi ia juga memperoleh pengakuan dari banyak orang. Para siswa yang dulu sering meremehkan, Dimas kini memandangnya dengan rasa hormat, dan beberapa guru mulai melihatnya sebagai contoh ketekunan yang luar biasa. Namun, di balik semua pujian dan perhatian itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Keputusan yayasan yang belum final. Meskipun mereka memberikan kesempatan lebih lanjut, aku tahu bahwa tantangan terbesar Dimas dan aku masih ada di depan mata. Bahkan setelah Dimas membuktikan dirinya dengan tes dan ujian, ada satu ujian lagi yang lebih besar menanti kami. Ini bukan soal akademis lagi, tapi soal nilai-nilai yang lebih dalam. Tentang bagaimana kami akan menghadapi kenyataan yang tak terduga. Tentang mengapa aku menjadi guru di sini, dan siapa Dimas yang sebenarnya. Pagi itu setelah pelajaran selesai, aku menerima telepon dari Bu Ningsi. Wajahnya tampak serius meski tidak terlihat terburu-buru. "Pak Gani, saya baru saja mendapat kabar buruk," katanya dengan nada agak rendah. Ada sesuatu yang baru saja saya ketahui tentang latar belakang Dimas. Aku terdiam sejenak.
Apa maksudnya, Bu? Dimas, dia bukan hanya anak yatim piatu yang berasal dari keluarga miskin, seperti yang kita tahu selama ini. Ternyata, dia adalah cucu dari pendiri yayasan ini. Ya, dia adalah keturunan langsung dari Pak Hadi, pendiri yayasan kita. Aku terkejut mendengar itu. Selama ini, aku hanya tahu sedikit tentang keluarga yayasan, karena hubungan mereka sangat terpisah dan tidak ada yang pernah membicarakannya. Namun, tak disangka, Dimas adalah bagian dari keluarga besar itu yang selama ini terputus karena konflik warisan yang sudah bertahun-tahun lamanya. Kenapa baru sekarang kamu tahu, Bu? Tanyaku, masih mencoba memproses informasi yang begitu besar. Karena Dimas tidak pernah mengungkapkan itu kepada siapapun. Dia mungkin merasa tidak ingin mendapat perlakuan istimewa. Dan saya rasa, dia tidak ingin dilihat sebagai orang yang mengandalkan nama besar keluarganya. Jawab Bu Ningsih, suaranya lebih rendah. Tapi sekarang, yayasan mulai tahu, dan mereka bisa melihat potensi Dimas yang lebih besar lagi. Aku terdiam beberapa detik. Lalu, apa yang akan terjadi sekarang, Bu? Ini yang harus kita hadapi. Yayasan ingin berbicara langsung dengan Dimas. Mereka ingin melihat apakah Dimas bisa menerima warisan keluarga ini dan apakah dia bisa memimpin sekolah ini, karena posisi kepala sekolah saat ini sedang kosong setelah Pak Mulyono mengundurkan diri akibat kasus korupsi dana pendidikan. Mendengar hal itu, hatiku berdebar. Tentu saja aku mengerti posisi yayasan yang sedang membutuhkan sosok yang kuat untuk memimpin sekolah. Tetapi, aku juga tahu betapa Dimas membutuhkan dukungan yang lebih dari sekadar posisi atau status. Beberapa hari kemudian, pertemuan itu pun terjadi. Yayasan mengundang Dimas untuk berbicara langsung tentang masa depannya. Dimas, yang biasanya tenang dan tidak mudah terpengaruh, kali ini terlihat sedikit gugup. Aku tahu ini adalah langkah besar dalam hidupnya, dan aku tidak ingin ia merasa tertekan. Kamu tidak harus menerima ini, Dimas, kataku ketika kami sedang berjalan menuju ruang pertemuan. Apapun yang terjadi, saya tetap ada di sini untuk kamu. Dimas menatapku dengan penuh keyakinan. Pak Gani, saya tahu. Tapi saya juga harus memikirkan masa depan saya. Saya tidak bisa lari dari kenyataan ini. Saya ingin memutuskan dengan kepala dingin. Aku mengangguk, menyadari bahwa keputusan ini jauh lebih besar daripada sekadar soal sekolah. Dimas sedang menghadapi warisan yang bisa mengubah hidupnya. Dan aku tahu, keputusan ini akan sangat mempengaruhi masa depannya. Di dalam ruang pertemuan, wajah-wajah serius dari para pengurus yayasan terlihat menatap Dimas dengan penuh perhatian. Pak Hadi, pendiri yayasan yang sudah lama menghilang, kini juga hadir. Ia memandang Dimas dengan tatapan yang sulit dimengerti. Di antara semua orang yang hadir, aku tahu bahwa Pak Hadi lah yang paling berperan dalam menentukan nasib Dimas. Dimas, kata Pak Hadi dengan suara yang dalam, saya tahu selama ini kamu tidak ingin terlibat dengan kami, tetapi keluarga, kita membutuhkanmu. Saya ingin tahu, apakah kamu siap untuk melanjutkan warisan ini? Dimas mengangguk perlahan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Pak. Selama ini saya hanya berusaha hidup seperti anak-anak lain. Saya tidak ingin dianggap lebih dari yang lain hanya karena status keluarga saya. Pak Hadi tersenyum samar. Dimas, kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini tanpa perlu mencari perhatian. Kami tidak menginginkan sesuatu yang berlebihan darimu. Kami hanya ingin kamu menjadi bagian dari masa depan yayasan ini. Aku bisa melihat kebingungannya. Dimas, meskipun memiliki potensi yang besar, belum sepenuhnya siap dengan beban yang ada di depan mata. Ia menghela napas, seakan mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan. Kami memberi kamu kesempatan, Dimas. Tapi, apakah kamu siap untuk ini? Tanya Bu Ningsih, yang juga hadir di sana. Dimas terdiam beberapa saat, dan akhirnya ia berbicara dengan suara yang tegas namun penuh keraguan. Saya ingin sekolah ini maju. Saya ingin bisa mengubahnya. Tapi bukan hanya karena saya keluarga pendiri. Saya ingin semua orang di sini tahu bahwa saya mampu. Aku merasa bangga mendengar jawabannya, karena Dimas tidak pernah ingin menggunakan nama besar keluarga sebagai alat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan.
ini adalah langkah besar baginya, dan dia siap menghadapi tantangan. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, sebuah pengumuman resmi dari yayasan keluar. Dimas dipilih untuk menggantikan posisi kepala sekolah, tetapi dengan satu syarat besar. Dia harus melibatkan seluruh anggota sekolah, baik guru maupun siswa, dalam setiap keputusan yang dibuat. Yayasan ingin Dimas memimpin dengan hati, bukan hanya berdasarkan warisan atau status. Aku merasa campur aduk. Aku tahu bahwa posisi kepala sekolah adalah tanggung jawab yang besar, namun aku juga merasa Dimas belum sepenuhnya siap untuk beban itu. Namun, aku percaya dengan dukungan yang tepat, dia akan bisa menghadapinya. Hari itu, setelah pengumuman resmi keluar, aku duduk bersama Dimas di taman sekolah, jauh dari keramaian. Aku tersenyum padanya. "Kamu berhasil, Dimas. Kamu punya kesempatan untuk membuat perubahan," kataku dengan bangga. Dimas menatapku dengan mata yang penuh harapan. "Pak Gani, saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa, untuk diri saya dan untuk semua orang yang telah mendukung saya." Aku mengangguk, merasa terharu. "Dan saya akan selalu ada di sini untuk mendukungmu." Perubahan itu datang begitu cepat. Dimas yang dulu hanya seorang anak yatim piatu penjual gorengan, kini menduduki kursi kepala sekolah yang selama ini diduduki oleh orang-orang besar. Posisi yang penuh tanggung jawab, penuh tantangan, dan penuh harapan. Bagi banyak orang, ini adalah langkah besar yang tak terbayangkan. Bagi Dimas, ini adalah langkah pertama dalam perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Beberapa hari setelah pengumuman resmi, Dimas mulai memasuki peran barunya. Aku melihatnya terdiam di ruang kerjanya, memandang berkas-berkas yang harus ditandatangani dan kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Tentu saja, beban itu tidak ringan. Banyak orang yang melihatnya dengan harapan tinggi. Tetapi aku tahu, Dimas tidak ingin dipandang sebagai anak yang hanya mengandalkan nama besar keluarga. Dia ingin membuktikan bahwa dia layak, bahwa dia bisa lebih dari sekadar warisan. "Pak Gani," kata Dimas suatu sore setelah aku mengunjunginya di ruang kerjanya. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Semua ini terasa begitu besar, dan saya merasa tidak siap." Aku duduk di kursi depan mejanya, menatapnya dengan penuh perhatian. "Dimas, ingat satu hal. Kamu tidak harus melakukan semuanya sendirian. Kamu punya tim di sini, kamu punya guru-guru yang mendukungmu, dan kamu punya Said. Yang paling penting, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah kecil." Dimas mengangguk, tetapi aku bisa melihat kecemasan di wajahnya. "Tapi Pak, saya merasa seperti semua orang melihat saya hanya karena siapa saya, bukan karena siapa saya sebenarnya." Aku tersenyum, merasa empati pada perasaan Dimas. Aku bisa merasakannya. Dimas, meskipun sudah berusaha keras membuktikan diri, masih merasa dibayangi oleh nama besar keluarganya. Itu adalah tantangan emosional yang besar, yang tidak mudah dihadapi, bahkan bagi seorang remaja sekuat Dimas. Kamu harus belajar untuk menepis pandangan orang lain dan fokus pada apa yang ingin kamu capai. Tidak ada yang bisa menilai siapa kamu selain dirimu sendiri, kataku dengan penuh keyakinan. Beberapa minggu berlalu, dan perubahan perlahan mulai terasa. Dimas mulai mengambil keputusan-keputusan kecil, mulai dari memperbaiki sistem pengajaran yang sudah usang hingga memperkenalkan program-program baru yang lebih inklusif dan inovatif. Namun, tidak semua orang menyambut perubahan itu dengan tangan terbuka. Di antara para guru, ada yang mulai merasa cemas dengan keputusan-keputusan Dimas yang terkesan cepat dan kadang tidak sesuai dengan kebiasaan lama. Beberapa di antaranya merasa Dimas terlalu muda untuk memimpin sekolah sebesar ini. Tidak sedikit yang mulai mengkritiknya dengan keras. Suatu hari, di ruang guru, beberapa guru mengadakan pertemuan tanpa sepengetahuan Dimas. Ketika aku mendengar perbincangan mereka, aku tahu bahwa ada kekhawatiran yang semakin besar. Mereka tidak yakin apakah Dimas mampu menjaga stabilitas yayasan. "Pak Gani, kami khawatir Dimas belum siap dengan semua ini," kata Bu Sri, seorang guru yang sudah lama mengajar di yayasan.
Terlalu banyak keputusan yang dia buat tanpa konsultasi dengan kami. Sepertinya dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia bisa, tanpa memikirkan dampaknya. Aku mendengarkan dengan seksama, dan meskipun aku mengerti kekhawatiran mereka, aku juga tahu bahwa Dimas sedang berusaha menunjukkan dirinya. Ini bukanlah waktu untuk menyerah atau berpaling, tetapi untuk mendukungnya. Saya mengerti apa yang kalian rasakan, jawabku dengan tenang. Tapi ingat, Dimas juga sedang belajar. Semua orang butuh waktu untuk beradaptasi, dan kita semua harus memberinya kesempatan. Jangan kita juga menilai dia hanya karena usianya. Dia punya potensi besar, dan kita harus mendukungnya. Tapi, Pak Gani, jika kita terus memberi ruang kepada dia, kita takut yayasan ini malah hancur, jawab Busri, dengan raut khawatir. Aku diam sejenak, menimbang kata-katanya. Kita akan memberikan dukungan, bukan hanya kritik. Jika kita tidak memberikan kesempatan untuk belajar, siapa yang akan melanjutkan perubahan ini? Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Dimas menghadapi tantangan tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Para guru yang ragu mulai menunjukkan ketidaksetujuan mereka secara lebih terbuka. Terkadang, Dimas merasa seperti berada di tengah-tengah pertempuran yang tak pernah dia pilih. Namun, ada satu hal yang terus membuatnya bangkit. Tekad untuk membuktikan bahwa dia bisa, tidak hanya untuk yayasan, tetapi untuk dirinya sendiri. Suatu sore, setelah pulang mengajar, aku melihat Dimas duduk di taman sekolah. Matanya tampak lelah, tapi penuh keteguhan. Aku mendekatinya dan duduk di sampingnya. Pak Gani, saya mulai merasa cemas. Saya merasa seperti semua orang menunggu saya gagal, kata Dimas pelan. Aku menatapnya, merasakan beban yang sama beratnya. Dimas, kegagalan itu hanya bagian dari proses. Setiap orang yang sukses pasti pernah jatuh. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Kamu sudah jauh lebih jauh dari yang kamu kira. Dimas menundukkan kepalanya, menghela napas. Tapi saya nggak bisa terus-terusan seperti ini. Saya harus membuat keputusan yang lebih baik. Aku tersenyum, menepuk bahunya. Dan kamu akan terus membuat keputusan yang lebih baik. Ingat, menjadi pemimpin bukan berarti tidak pernah membuat kesalahan. Tapi bagaimana kita mengatasi kesalahan itu dan melanjutkan perjalanan. Puncak ketegangan itu datang ketika yayasan mengirimkan sebuah tim audit untuk menilai kembali kinerja Dimas. Selama beberapa minggu, Dimas tidak hanya menghadapi kritikan dari guru-guru, tetapi juga dari pengurus yayasan yang datang dengan standar yang lebih tinggi. Setiap langkah yang diambilnya diawasi dengan seksama. Sementara itu, aku terus berusaha mendukungnya dari belakang, memberi semangat ketika Dimas hampir menyerah. Suatu malam, setelah menerima laporan audit yang tidak menyenangkan, Dimas datang ke ruang guru dengan wajah yang lelah dan murung. Pak Gani, saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Sepertinya semua yang saya lakukan salah. Katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku bangkit dari kursiku dan mendekatinya. Dimas, kamu tidak sendiri. Apa yang kamu rasakan sekarang adalah bagian dari perjalanan ini. Jangan biarkan satu laporan mengalahkanmu. Ingat, kamu lebih dari ini. Dimas menatapku dengan mata yang mulai berkilau. Saya nggak akan nyerah, Pak. Saya ingin mengubah sekolah ini, mengubah cara orang memandang saya. Aku mengangguk, tersenyum dengan penuh keyakinan. Dan kamu akan melakukannya, Dimas. Kamu akan lebih dari sekadar anak yatim penjual gorengan. Kamu akan menjadi pemimpin yang sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, setelah melewati segala tantangan dan keraguan, Dimas mulai menunjukkan hasil dari semua perjuangannya. Banyak perubahan positif yang mulai terlihat di sekolah. Para siswa semakin antusias, dan meskipun beberapa guru masih ragu, ada juga banyak yang mulai melihat kebaikan dalam kepemimpinannya. Dimas tidak hanya sukses mempertahankan posisinya sebagai kepala sekolah, tetapi dia juga berhasil membuat yayasan melihat bahwa kepemimpinan yang berasal dari ketulusan, bukan hanya status atau warisan, adalah yang paling dibutuhkan untuk masa depan yang lebih baik. Semua yang kami lalui hingga saat ini seolah seperti mimpi yang terhampar dengan begitu nyata. Dimas, yang dulunya hanya seorang anak yang berjuang di tengah kerasnya hidup,
kini berdiri tegak di puncak sebagai kepala sekolah yang dihormati. Semua tantangan, keraguan, dan ketakutan yang melingkupi dirinya perlahan mulai berubah menjadi kekuatan yang tak terbendung. Pagi itu, di ruang kepala sekolah yang sekarang menjadi tempatnya untuk membuat keputusan besar, Dimas duduk di mejanya, memandang seluruh peraturan baru yang akan diterapkan. Ada senyum kecil di wajahnya. Aku tahu, ini bukan hanya tentang posisi, tetapi tentang perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Pak Gani, panggil Dimas, ketika aku masuk ke ruangannya. Saya merasa lega, akhirnya semua berjalan dengan baik. Tapi, saya tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Aku duduk di kursi depannya, tersenyum dengan rasa bangga yang tak tertahankan. Dimas, kamu sudah membuktikan banyak hal, tapi yang paling penting, kamu sudah membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu lebih dari sekadar warisan keluarga. Dimas mengangguk, meskipun ada sedikit keraguan di matanya. Kadang saya masih merasa ragu, seperti ada sesuatu yang belum sepenuhnya saya capai. Aku memandangnya dengan penuh perhatian. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kamu telah melalui banyak hal, dan kamu tahu apa yang kamu inginkan. Yang paling penting adalah bagaimana kamu membawa sekolah ini ke arah yang lebih baik. Hari-hari berikutnya, aku bisa melihat perubahan signifikan dalam diri Dimas. Tidak hanya di tingkat kepemimpinan, tetapi juga dalam dirinya sebagai pribadi. Dia mulai lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, dan yang lebih penting, dia belajar untuk mendengarkan orang lain. Kepemimpinannya yang dulu diragukan, kini mulai dihargai oleh guru-guru dan siswa. Namun, meskipun banyak hal telah berubah, Dimas masih merasa bahwa ada satu hal yang harus ia selesaikan, hubungan dengan keluarganya. Meskipun Dimas kini telah mengetahui bahwa dia adalah cucu dari pendiri yayasan, hubungan itu tetap terasa asing. Ada jarak yang tidak mudah dijembatani, terutama dengan Pak Hadi, sang pendiri yayasan yang sudah lama terputus hubungan dengan keluarga. Suatu malam, setelah rapat panjang dengan pengurus yayasan, Dimas duduk termenung di taman sekolah. Aku mendekatinya, merasakan ketegangan yang masih ada di udara. "Ada apa, Dimas?" Tanyaku dengan lembut. Dimas menghela napas. "Pak, saya merasa tidak pernah benar-benar diterima dalam keluarga ini. Meskipun saya sudah jadi kepala sekolah, tapi saya merasa ada yang hilang. Saya ingin berbicara dengan Pak Hadi, tapi saya takut kalau dia masih menganggap saya hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa." Aku duduk di sampingnya, mencoba memahami apa yang dia rasakan. "Dimas, kadang kita harus berani menghadapi kenyataan dan mengatasi ketakutan kita. Pak Hadi mungkin memiliki pandangan sendiri, tetapi kamu sudah menunjukkan banyak hal. Jangan biarkan masa lalu menghalangi langkahmu ke depan." Dimas diam, merenung, sebelum akhirnya dia mengangguk pelan. "Kamu benar, Pak. Saya harus berbicara dengannya." Keesokan harinya, Dimas akhirnya memutuskan untuk menemui Pak Hadi. Aku mendampinginya, meskipun aku tahu ini adalah pertemuan yang sangat pribadi bagi Dimas. Mereka bertemu di ruang tamu yayasan, tempat yang dulu hanya menjadi kenangan bagi Dimas. Pak Hadi sudah menunggu dengan wajah yang serius, namun ketika Dimas memasuki ruangan, ada sedikit kelembutan yang muncul di wajahnya. "Kamu datang, Dimas," kata Pak Hadi, suaranya agak berat. "Aku tahu kamu ingin bicara." Dimas mengangguk, memandang sang kakek yang kini tampak lebih tua. "Pak Hadi, saya ingin minta maaf. Saya tidak ingin hubungan keluarga ini hancur hanya karena perbedaan. Saya ingin memperbaikinya." Pak Hadi diam sejenak, lalu memandang Dimas dengan tatapan yang sulit diartikan. "Dimas, aku tahu kamu sudah berusaha keras. Aku tidak pernah meragukan kemampuanmu. Hanya saja, ada banyak hal yang membuat kita terpisah selama ini. Konflik warisan yang tak pernah selesai." Dimas menghela napas. "Saya tidak ingin masa lalu itu menghalangi kita. Saya ingin kita bisa bekerja sama, meskipun dengan semua perbedaan yang ada." Suasana hening sejenak. Aku melihat Dimas dengan penuh harapan, dan sepertinya Pak Hadi pun mulai membuka hati sedikit demi sedikit. Setelah beberapa menit yang penuh ketegangan, Pak Hadi akhirnya tersenyum tipis.
Baiklah Dimas, kita mulai lagi. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang kamu dan aku. Ini tentang masa depan yayasan ini. Jika kamu ingin membangun kembali hubungan kita, kamu harus memimpin dengan bijaksana. Dimas mengangguk dengan penuh kesungguhan. Saya akan melakukan yang terbaik, Pak Hadi. Saya janji. Sejak pertemuan itu, hubungan Dimas dengan keluarga yayasan mulai membaik. Tidak ada lagi jurang yang tak terjangkau antara dia dan Pak Hadi. Mereka mulai berbicara lebih banyak, bekerja sama untuk memajukan yayasan, dan meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, Dimas kini lebih siap daripada sebelumnya. Sekolah semakin berkembang dengan program-program baru yang dia perkenalkan. Dimas tidak hanya berhasil mengubah wajah sekolah, tetapi juga membuktikan bahwa kepemimpinan sejati datang dari hati yang tulus, bukan dari warisan keluarga atau status sosial. Dia membuktikan bahwa seseorang bisa bangkit, meskipun berasal dari tempat yang paling tidak terduga. Pada akhirnya, Dimas tidak hanya menjadi kepala sekolah yang dihormati, tetapi juga menjadi simbol perubahan bagi banyak orang. Anak yatim penjual, gorengan yang dulunya diremehkan, kini menjadi inspirasi bagi mereka yang ingin mewujudkan impian, meskipun langkah pertama terasa sangat kecil. Pak Gani, kata Dimas suatu sore, saat kami duduk bersama di taman sekolah yang sejuk, saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi saya yakin satu hal, saya tidak akan pernah melupakan bagaimana perjalanan ini dimulai. Aku tersenyum, merasa bangga melihatnya berdiri tegak di tempat ini. Dan kamu tak akan pernah melupakan itu, Dimas. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, itulah yang akan membawamu menuju mimpi yang besar. Dimas tersenyum, dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat dengan jelas bahwa dia benar-benar siap untuk masa depannya. Masa depan yang kini ada di tangannya, dan di tangannya, takdir besar itu akan terus berkembang.